Selamat ketemu kembali siswa-siswi SMP Negeri 6 Jepara. Bertemu kembali dengan Pak Nurprianto, pengampu pelajaran seni budaya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang seni lukis. Apa itu seni lukis? Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang tercipta dari hasil imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang maupun bidang dan bentuk. Seni lukis termasuk karya seni rupa dua dimensi. Kalau kita melihat patung, apakah itu patung juga termasuk seni rupa dua dimensi? Tentunya kalian sudah tahu ya. Perbedaan antara melukis dan menggambar. Perbedaan yang menonjol antara menggambar dan melukis adalah pada kebebasan dalam berekspresi. Dalam seni lukis, pelukis lebih bebas dalam mengekspresikan perasaan atau mengungkapkan gagasannya melalui warna-warni cat atau bahan pewarna lainnya tanpa terikat dengan objek. Dalam seni lukis dikenal adanya aliran-aliran seni lukis, sedangkan dalam menggambar kurang bebas berekspresi karena biasanya terikat kemiripan dengan objek tertentu serta mengungkapkannya lebih menonjolkan unsur garis. Objek melukis bisa apa saja dan diwujudkan dalam berbagai tema. Jadi lebih luas melukis dan menggambar. Kita kadang berpendapat ya, antara melukis dan menggambar itu sama. Ternyata setelah kita pelajari apa itu melukis, apa itu menggambar, jelas beda. Tujuan melukis. Apa tujuan melukis? Kita simak bersama-sama. Ada tujuan religius. Melukis untuk tujuan religius berarti lukisannya untuk menunjukkan pengabdian pada Tuhan atau pengabdian pada sesuatu yang dihormati atau dipuja. Lukisan untuk tujuan religius, misalnya seorang seniman membuat lukisan kaligrafi, ayat-ayat suci Al-Quran. Seniman melukis kisah dewa-dewa dalam agama tertentu dan sebagainya. Itu tujuan melukis sebagai religius. Yang kedua, tujuan kritik sosial, yaitu melukis untuk tujuan kritik sosial berarti melukis untuk mengkomunikasikan tentang masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pelukis berharap agar masalah yang dilukiskan mendapat perhatian banyak orang dan berharap ada solusi atas permasalahan tersebut. Nah, itu tujuan melukis kritik sosial. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Apa itu? Melukis yang bertujuan untuk ekspresi, yaitu melukis untuk tujuan ekspresi berarti melukis untuk mengungkapkan isi hati atau perasaan pelukis sendiri. Melukis untuk tujuan ekspresi biasanya dilakukan secara cepat. Contohnya, seorang seniman melukis dengan gaya ekspresionis, lukisan abstrak, lukisan impresionis, dan sebagainya. Apa itu lukisan gaya ekspresionis, abstrak, impresionis, dan sebagainya itu? Ada istilah sebagainya ya. Nanti kita bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang. 4. Tujuan komersial, yaitu melukis untuk dijual.
sehingga lukisan yang dibuat untuk memenuhi selera pembelinya. Misalnya, seorang seniman yang menawarkan jasa melukis potret, lukisan souvenir, lukisan di kaca, lukisan di mobil, dan lain sebagainya. Itu tujuan melukis untuk komersial. Berikutnya, seni lukis di Indonesia. Ya. Seni lukis prasejarah Indonesia. Yang pertama, seni lukis prasejarah Indonesia. Yang kedua, seni lukis tradisional Indonesia. Yang ketiga, seni lukis modern. Seni lukis prasejarah Indonesia. Di materi sebetulnya sudah ada, namun kalian bisa menyimak kembali bersama-sama dengan Pak Nurprianto. Ya, sejak zaman prasejarah ribuan tahun yang lalu, nenek moyang bangsa Indonesia telah mulai membuat lukisan pada dinding-dinding gua. Contohnya di dinding gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan. Lukisan tersebut menggambarkan perburuan. Selain itu juga lukisan di dinding-dinding gua di pantai selatan. Nah, itu ya. Kalian bisa membaca, dipelajari. 2. Seni lukis tradisional Indonesia. Seni lukis tradisional Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ada gaya seni lukis tradisional Indonesia yang sangat menonjol adalah gaya dekoratif. Seni lukis tradisional Indonesia yang bergaya dekoratif, misalnya lukisan wayang beber dari Jawa, lukisan wayang kamasan dari Bali. Yang keduanya memiliki kemiripan. Lukisan wayang beber dan wayang kamasan dibuat untuk program wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Tahu dalang enggak? Ya, kita orang berada di Jawa Tengah, di Jawa mestinya tahu dalang. Ya. Nah, ini contoh lukisan wayang beber dari Jateng dan lukisan wayang kamasan dari Bali. Di materi yang di-share Pak Nurpi juga sudah ada. Kalian bisa lebih jelas melihatnya ya. Selain gaya dekoratif, ada sejumlah gaya seni lukis kedaerahan seperti seni lukis gaya Pitamaha Bali, seni lukis kain beludru dari Sumatera Barat, seni lukis pemandangan gaya Sokaraja dari Banyumas. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini dia. Coba dilihat lebih dekat lagi. Nih, seni lukis gaya Pitamaha dari Bali, seni lukis kain beludru dari Sumatera, seni lukis pemandangan alam gaya Sokaraja Banyumas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Berikutnya seni lukis modern Indonesia. Seni lukis modern sangat menunjukkan ide atau kreativitas dan inovasi. Jadi seni lukis modern tidak terbatas pada budaya atau pakem-pakem satu daerah. Karya-karya dalam seni rupa modern menekankan beberapa unsur antara lain unsur eksperimen, kebaruan, dan orisinalitas. Seni lukis modern berkembang dari mancanegara, khususnya negara-negara Eropa. Munculnya seni lukis modern di Eropa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap seni lukis di berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Itu seni lukis modern Indonesia. Seni lukis modern Indonesia, ya, seni lukis modern Indonesia. Gayanya ya gaya representatif, gaya deformatif, dan non representatif atau abstrak. Keterangannya bisa dibaca ya di buku kalian
ya. Untuk keterangannya bisa kita bahas minggu depan, dan kalian tetap jaga kesehatan, ya. Stay at home, tetap di rumah saja, belajar dari rumah sesuai jadwal yang sudah dibagikan oleh ibu bapak wali kelas masing-masing. Tetap semangat, SMP Negeri 6 Jepara.